Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nadia Kamila MPDI serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol tahun 711 sampai 1492 Masehi. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, nama Naini Samarul Faida, NIM 2419001 sebagai moderator. Kemudian teman saya Dina Malia Sita, NIM 2419008, dan Fadilah Arum Tilawati, NIM 2419026. Berikut pemaparan dari pemateri. Saya Dina Malia Sita, NIM 2419008. Di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Spanyol dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Islam mudah masuk ke Spanyol. Masuknya Islam ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania, kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal. Dari perkatakan Vandal, inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas kekuasaan Afrika Utara ini terjadi di zaman Khalifah Ibnu Malik tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Al-Malik mengangkat Hasan bin Numan Al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi satu provinsi dari Khalifah Umayyah memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai dari 30 Hijriah, masa pemerintahan Umayyah bin Abi Sufyan, sampai tahun 85 Hijriah, masa Al-Walid. Sebelum dikalahkan, kemudian dikuasai Islam. Di kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tahrif bin Malik, Tahrik bin Ziyad, dan Musa bin Nuzhah. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tahrik bin Ziyad membuka jalan untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya mulai dari Zaragoza sampai Navarre. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah sampai 1701 Masehi, dengan sasarannya menguasai daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslimin yang gerakannya dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi ini telah menjangkau seluruh Spanyol dan melebar ke Prancis Tengah dan bagian-bagian penting Italia. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah masuk ke Spanyol. Yang pertama, faktor internal. Para pemimpin yang kuat, tentara yang kompak, bersatu, berani, penuh percaya diri, dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Juga ajaran-ajaran seperti toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong yang tertanam dalam diri kaum muslimin. Kemudian hal inilah yang menjadikan Islam dapat diterima dalam penduduk Spanyol pada umumnya dengan baik.
Yang kedua, faktor eksternal. Sedangkan pengaruh yang berasal dari luar adalah kondisi sosial, politik, dan ekonominya yang ketika itu berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Wilayah Spanyol terkoyak-koyak dan terbagi dalam beberapa negeri kecil. Penguasa Gotik yang bersikap tidak toleransi terhadap aliran agama yang selain dianut oleh penguasa, yaitu monofisit dan Yahudi, yang memiliki pengikut terbesar dari penduduk Spanyol, dan percepatan politik memperburuk keadaan sosial ekonomi masyarakat Spanyol ketika berada di bawah kekuasaan kerajaan Gotik. Hal ini menjadi keuntungan berdiri sendiri bagi tentara Islam, yang mana menjadikan tentara Red yang terdiri dari budak-budak menjadi tertindas dan tidak memiliki semangat lagi untuk berperang. Selain itu, orang-orang Yahudi yang selama ini tertekan juga mengandalkan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Perkenalkan, nama saya Naini Samarul Fuaida, NIM 2419001. Perkembangan Islam di Spanyol. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam, terakhir di sana Islam memainkan peran yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum terkendali. Gangguan keamanan masih banyak terjadi di beberapa wilayah karena pada masa ini adalah masa peletakan dasar, asas dan tujuan invasi Islam di Spanyol. Periode kedua tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode ini Spanyol berada di bawah pemerintah seorang yang bergelar Amir, Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk pada pusat pemerintah Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kerajaan Bani Abbas. Pada masa itu, umat Islam di Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik dalam bidang politik dan peradaban serta pendidikan. Periode ketiga, tahun 913 sampai 1013 Masehi. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintah Abdurrahman ketiga sampai munculnya Muluk At-Tawaif atau raja-raja kelompok. Pada periode ini, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Pada periode ini juga, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dalam kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki koleksi ratusan ribu buku. Hakam II juga seorang kolektor buku dan pendiri perpustakaan. Periode keempat, tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintah raja-raja golongan atau Al-Muluk At-Tawaif. Yang terbesar diantaranya adalah Abbadiyah di Sevilla. Pada masa ini umat Islam di Spanyol mengalami pertikaian interval. Periode kelima, tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ini terdapat suatu kekuatan yang masih dominan, yaitu dinasti Murabitun dan dinasti Murahidun. Ia masuk ke Spanyol atas undangan raja-raja Islam yang tengah mempertahankan kekuasaan dari serangan raja-raja Kristen. Dinasti Muwahhidun datang ke Spanyol di bawah pemimpin Abdul Mu'im antara tahun 1114 dan 1154 Masehi. Kota-kota umat Islam seperti Cordova, Almeida, dan Alganada jatuh di bawah kekuasaannya. Kekuatan-kekuatan Kristen dapat dipukul mundur, namun pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas di Tolosa. Periode ke-6, tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Kekuasaannya Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir
karena perselisihan orang-orang istana dalam merebutkan kekuasaan. Hal ini menjadi kesempatan bagi Ferdinand dan Isabella karena mereka ingin merebutkan kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Abu Abdullah tidak berkuasa menahan serangan dari Kristen dan pada akhirnya mengaku kalah dan menyerahkan semua kekuasaannya kepada Ferdinand dan Isabella. Saat itulah berakhir sudah kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492 Masehi. Pada waktu umat Islam dihadapkan dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam yang tinggal di Spanyol. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatilah Ramdalawati, NIM 2419026. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Daulah Umayyah kedua dan masa keruntuhan Daulah Umayyah kedua. Yang pertama, masa kejayaan Daulah Umayyah kedua. Muslim Spanyol telah membuka lembaran baru dalam Islam, bahkan untuk intelek dunia. Mereka tidak hanya memajukan kebudayaan dan peradaban, namun sekaligus menjadi penghubung antara pengetahuan dan filsafat. Tempo dulu, faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di Spanyol yang pertama, perkembangan kota dan seni bangunan. Penduduk Andalusi maupun bukan, mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam keikutsertaan membangun negara. Yang kedua, perkembangan ilmu. Kemajuan intelektual Muslim Spanyol yang paling masyhur adalah perkembangan ilmu filsafat yang diperoleh Abu Bakar Muhammad ibnu Yahya ibnu Bajjah, yang merupakan filsuf besar pada abad ke-12, sekaligus pakar dari ilmu fisika, astronomi, musisi, dan lain-lain. Perkembangan ilmu lainnya adalah ilmu fikih, yaitu ilmu usul fikih, dan ilmu bahasa Arab. Yang kedua, selanjutnya runtuhnya Daulah Umayyah kedua. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi runtuhnya Daulah Umayyah kedua. Yang pertama, konflik antara Islam dengan Kristen. Kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal ini penyebab kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertikaian antara tentara Kristen dan tentara Islam. Yang kedua, tidak adanya ideologi kepemerintahan. Sikap orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Akibat kelalaian dari pemerintah membina perekonomian, maka timbullah pengaruh pada kondisi politik militer. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Penyebab perebutan kekuasaan diantaranya ahli waris. Yang kelima, keterpencilan. Wilayah Spanyol Islam yang terpencil dari Islam lainnya yang selalu berjalan sendirian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.